Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dulur kabeh, kita bisa sharing lagi nih kali ini. Melanjutkan yang sebelumnya ya, bincang-bincang kita tentang fenomena di sekitar kita ya. Stres, depresi, baper, kecewa, trauma, bipolar, anxiety, dan seterusnya lah, aneka macam seputar mental illness. Yang mana dalam psikologi umum banyak sekali teori lah. Nah, untuk kali ini kita ingin melihat dari perspektif Islam, bagaimana sih kondisi fenomena-fenomena seperti itu, apakah dikabarkan dalam Quran? Ya, betul sekali dulur kabeh. Dalam Quran ada dijelaskan, ada satu perspektif tentang jiwa. Jiwa itu punya anatomi ya. Misalnya berangkat di awal dari surat As-Sam ayat 7 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa masawwaha. Demi jiwa serta penyempurnaannya. Jadi jiwa manusia itu sudah sempurna. Sempurna sebagai suatu entitas jiwa, sudah sempurna, oleh Allah dinyatakan demikian. Kemudian di ayat berikutnya dikatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi dalam jiwa yang sudah sempurna tadi, jiwa manusia itu diinstalkan ada dua bibit, yaitu bibit fujur dan bibit takwa. Dalam video sebelumnya sudah kita ya sedikit kupas lah bibit fujur dan bibit takwa ya. Nah, ini kita lanjutkan bahwa dalam manusia, dalam jiwa manusia, ada bibit fujur dan bibit takwa. Nah, ini yang kita sebut anatomi jiwa dalam perspektif Islam. Ringkasnya lah, bibit fujur itu adalah bibit keburukan, kejelekan, liar, dan seterusnya seperti itu. Sementara bibit takwa adalah bibit yang ketundukan, ketaatan, terpelihara, terjaga, nah seperti itu. Nah, bibit ini cuma ya jadi bibit aja gitu. Semua jiwa punya, jiwa semua manusia ada di dalamnya dua bibit ini. Jadi tergantung kepada kita akhirnya bibit ini apakah mana yang berkembang akhirnya tumbuh dominan mendominasi jiwa kita, apakah bibit yang fujur ataukah bibit yang takwa. Ringkasnya seperti itu, dan di ayat berikutnya juga diberitakan, dikabarkan rumusannya. Qad aflaha mazakaha. Sungguh aflaha, beruntunglah siapa saja yang membersihkan jiwa itu. Zakaha itu bisa diartikan membersihkan dan mengembangkan ya, mengembangkan jiwa itu. Bersih dan berkembang. Makanya zakat itu bisa diartikan membersihkan dan mengembangkan. Nah, itu kita motret itu ya, dulur kabeh. Jadi di jiwa ada bibit fujur, bibit takwa. Terus sebelumnya juga kita udah sharing tentang ada namanya unsur kolbu. Atau dalam literasi Quran itu suka dibilang dengan istilah lain itu fujur atau fu'adun ini, yang artinya dada ya, dada. Kolbu kan ada dalam dada itu. Nah, kolbu inilah yang kemarin sudah kita singgung, inilah kolbu itu menjadi sentralnya jiwa. Kontrol dari jiwa itu di kolbu. Ibarat manusia itu mungkin bisa dikatakan otaknya kayak gitulah. Ya ibarat mobil sopirnya kayak gitulah. Nah, itulah kolbu. Dalam jiwa ini antara tadi bibit-bibit sama kolbu itu di dalamnya semuanya itu suatu sistem-sistem yang saling mempengaruhi. Satu dan lain itu saling mempengaruhi. Kondisi jiwa dipengaruhi oleh bagaimana bibit fujur itu bisa tumbuh atau berkembang, atau bibit takwa tumbuh berkembang, dan itu mempengaruhi kolbu. Kolbu sendiri dalam keputusannya itu bisa mempengaruhi perilaku manusia, bisa mempengaruhi bibit fujur atau bibit takwa bisa teredam atau tidak, berkembang atau teredam, dan seterusnya lah. Nah, selain ada tadi bibit fujur, bibit takwa, dan ada kolbu, dalam jiwa manusia itu ada istilah saya, istilah kami, istilah banyak ulama itu adalah sifat dasar. Jadi dalam manusia itu ada beberapa sifat dasar, sifat bawaan, yang semua manusia itu ada. Dalam khasanah perspektif Islam, sifat dasar manusia itu ada 4. Pertama adalah dhaifan, sebagaimana disebut dalam surat Nisa ya.
Wa khuliqal insanu dha'ifan. Dan sungguh manusia itu dijadikan bersifat dha'ifan, lemah. Jadi manusia itu secara punya sifat dasar lemah atau merasa lemah, merasa inferior, minder dan seterusnya. Itu memang ada di sifat dasar manusia. Dan ini tentu tidak, kalau ini tumbuh berkembang, akhirnya orang menjadi seperti itu. Minder, inferior, introvert, dan seterusnya lah. Ini sudah menjadi, apa ya, istilahnya memang sifat dasar manusia itu, ada sifat dasar itu. Nah itu. Dan ini tidak bisa hilang memang, tidak bisa hilang. Yang bisa dilakukan adalah kita meredam sifat ini supaya tidak tumbuh dalam jiwa kita dan tidak mendominasi. Ya gitu ya, jadi dihilangkan nggak bisa. Dan memang di sisi lain, ini tidak bicara baik buruk ya. Sifat dasar itu diberikan Allah pada jiwa kita ini. Tentu semuanya itu tergantung qalbu tadi dan keseluruhan jiwa. Ketika bibit yang dominan adalah takwa, maka sifat dasar ini nanti bagus. Dalam arti ketika dilakukan jalur-jalur yang sudah semestinya jadi bagus. Contoh misalnya sifat dasar lemah tadi ya. Ketika berhadapan dengan Allah, ketika berhadapan dengan kekuasaan Allah, dengan firman Allah dan sejenisnya, kita merasa lemah, akhirnya ke situ. Jangan dibalik. Ketika berhadapan dengan makhluk lain malah merasa lemah, berhadapan dengan firman Allah merasa sok jago, sok pinter, sok lebih pinter, ya ini kebalik ini. Nah itu ya, mungkin pertama ada sifat dasar lemah. Yang kedua, sifat dasar manusia berikutnya adalah di surat Al-Ma'arij ya, yaitu haluan. Haluan itu ada dua, yaitu keluh kesah dan kikir. Ini sifat dasar manusia. Dan sama, tidak bisa hilang ini. Yang bisa kita lakukan adalah meredamnya atau jangan membiarkan dia tumbuh berkembang sehingga mendominasi jiwa kita. Keluh kesah dan kikir kalau kita amati ini adalah dampaknya yang bisa kita lihat, gejala-gejala yang umum adalah keluh kesah itu kalau orang biasa kan curhat, ngedumel dan sebagainya. Tapi dengan tipe yang lain, keluh kesah itu outputnya bisa marah kan. Marah itu intinya sama kan, output dari keluh kesah, marah. Atau kebalikannya, mutung. Mutung itu apa ya, tundung, mutung dan sejenisnya lah. Itu berakar dari sifat dasar ini, haluan, jazuan dan manuan tadi. Yang berikutnya yang ketiga adalah ajulan. Jadi di surat Al-Anbiya ayat 37, Allah memfirmankan bahwa manusia itu memang punya sifat dasar ajulan. Ajulan itu kalau di terjemahan umum itu adalah tergesa-gesa. Jadi pengennya cepat. Inilah pola pikir instan, pola pikir pragmatis. Contoh pemikiran misalnya, wah sekarang lagi sakit, minum obat supaya nanti langsung sembuh. Nah itu pola pikir ajulan ini. Sifat dasar ajulan ini, pola pikir instan ini berbahaya. Akhirnya semua perilakunya adalah pragmatis. Sikap-sikap pragmatis inilah yang bisa menimbulkan masalah-masalah baru yang lain. Oke, nanti ada tema sendiri tentang ajulan ini, yang mana pragmatis di era sekarang ini sangat mendominasi sekali ya, kita lihat teman-teman sekali ya. Orang pengen ini maunya langsung segera terjadi, segera selesai, segera ada hasil lah gitu. Itu memang sifat dasar manusia ada itunya. Dan yang terakhir adalah kabat, di surat Al-Balad ayat 4 ya. Manusia diciptakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia diciptakan dalam keadaan kabat, atau terjemahan umum adalah bersusah payah. Nah, sifat dasar semua ini tadi ada 4 tadi ya. Ada dhaifan, haluan, ajulan, kabat. Ini sudah dikabarkan Allah. Semua manusia ada sifat-sifat dasar ini. Dan kalau ini tumbuh dominan bisa merusak jiwa gitu. Dan kalau jiwanya sudah dikuasai atau keempat sifat dasar ini mendominasi, salah satu atau beberapa mendominasi,
Akhirnya banyak gejala-gejala yang kayak tadi. Stres, trauma, tundung, depresi, dan seterusnya itu tadi. Dan Allah tidak sekedar mengkabarkan adanya sifat dasar ini, nah, tidak sekedar itu. Allah juga mengkabarkan metode-metode atau cara terapinya. Untuk do'ifan, terapinya begini-begini. Untuk haluan, terapinya begini-begini, dan seterusnya. Semuanya sudah ada terapinya dikabarkan di Quran. Insya Allah nanti kita kupas satu-satu ya. Insya Allah nanti. Untuk kali ini kita coba motret anatominya dulu. Bahwa manusia itu ada komponen-komponen itu di dalam jiwanya. Sehingga kita tidak heran, kita tidak menyalahkan. Yang umum adalah menyalahkan setan misalnya, atau menyalahkan yang lain-lain lah. Gara-gara dipengaruhi dia, gara-gara ini, menyalahkan yang lain. Contoh ini, menyalahkan yang lain, ini adalah salah satu dari sifat ajulan, pragmatis, dan do'ifan, lemah dia. Perpaduan antara dia merasa lemah, akhirnya dia menyalahkan yang lain. Nah, gitu. Dengan analisa yang ajulan, analisa yang instan gitu. Oke, mungkin gitu, nanti insya Allah kita bahas satu-satu di sesi yang lain, insya Allah lebih rinci, lebih detail ya. Kita sementara tadi ya, gambaran global anatomi jiwa manusia. Dan yang terakhir untuk konteks kita sekarang, perspektif Islam ini, nah jiwa manusia itu tadi, semuanya itu dibangun dari sebuah istilah saya itu default setting. Default setting dari jiwa itu adalah fitrah. Sebagaimana mungkin dulu-dulu udah hafal ya surat Ar-Rum ayat 30. Itu satu-satunya surat yang menggunakan frase fitrah. Fa'aqim wajhaka lidini hanifan fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Jadi manusia diciptakan ya fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Jadi di atas fitrah itu. Fitrahnya itu apa? Fitrahnya adalah dinul hanif. Din yang hanif. Nah itulah fitrahnya manusia sebenarnya gitu. Mungkin kalau bahasa umum nih, mohon maaf ya, bahasa umum kadang fitrah itu diartikan bersih, kadang diartikan suci, kadang diartikan insting dasar, kadang diartikan yang sejenis-jenisnya gitu lah. Itu ya barangkali bisa dikatakan kembangannya lah. Tapi kalau merujuk di ayat itu sendiri, fitrah itu apa sih? Fitrah itu ya fa'aqim wajhaka lidini hanifan. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi default settingnya manusia adalah hidup dengan din yang hanif, dengan suatu tata cara agama yang lurus, tata cara kehidupan yang hanif, lurus lah. Kurang lebih seperti itu untuk sementara ini. Nah mungkin gitu untuk saat ini dulur-dulur semuanya. Alhamdulillah ini sharing anatominya dulu secara global. Insya Allah nanti kita kupas satu persatu secara bertahap. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada khilaf-khilaf kata dan sejenisnya. Sampai jumpa lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.